Oke, karena sudah jam 13:16, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Thoriq Huda MSc. Yang kami hormati Kaprodi D3 Analisis Kimia Ibu Triesti Purbaning Tias MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pemateri, Pak Alif dan Bu Syahdara, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan D3 Analisis Kimia, serta mahasiswa-mahasiswi D3 Analisis Kimia yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini kita bisa mengikuti pesantrenisasi secara online dan insya Allah akan dilanjutkan besok minggu secara asinkron. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu materi dan kehadiran mahasiswa yang melanjutkan mulai dari tadi pagi kuliah pakar, kemudian dilanjutkan siang ini pesantrenisasi secara sinkron. Baik, untuk memulai pesantrenisasi, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia kepada Bapak Thoriq Huda MSc. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lia. Bu Lia atau Mbak Lia ya? Mbak Lia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Triesti Purbaning Tias selaku Ketua Program Studi Diplomatika Analisis Kimia, para narasumber Pak Alif dan Bu Syahdara yang kami muliakan, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan di program studi Diplomatika Analisis Kimia serta rekan-rekan mahasiswa program studi Diplomatika Analisis Kimia angkatan 2020 yang senantiasa kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan meskipun secara virtual. Ini adalah agenda ketiga saya gitu. Secara virtual tadi ada 2 agenda. Tadi mungkin tidak begitu menyimak lebih dalam, tadi ada kegiatan juga di prodi ya, kuliah pakar. Tapi tadi juga ada kegiatan di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan alumni, khususnya terkait dengan alumni. Kami tadi di bidang KKA mengadakan kegiatan sarasian pengurus alumni begitu. Dan alhamdulillah partisipasi juga luar biasa dari alumni begitu. Dan insya Allah meskipun kita bertemu secara virtual pada siang hari ini, maka insya Allah pertemuan kita atau acara kita ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita tahu bersama bahwa apapun yang kita lakukan itu kan semata-mata memang hanya dalam rangka kita mengabdi, menghamba atau beribadah kepada Allah. Tidak ada lain gitu. Termasuk hari ini. Insya Allah kalau kita niatkan dengan ibadah, maka meskipun kita mengikuti kegiatan siang hari yang biasanya kalau siang hari ini saatnya lelah-lelah, teman-teman mungkin ada yang rebahan begitu di rumah, mungkin juga ada yang di perjalanan mungkin begitu. Tapi insya Allah kalau ini niatnya ibadah nanti dan lebih-lebih adalah dalam rangka untuk thalabul ilmi, saya kira ini juga bagian dari jihad gitu ya, teman-teman, untuk menimba ilmu, lebih-lebih adalah ilmu agama. Karena ilmu agama insya Allah yang akan menyelamatkan saudara sekalian nanti baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan saudara-saudara perlu ketahui khususnya buat teman-teman peserta pesantrenisasi mahasiswa angkatan 2020 bahwa kegiatan pesantrenisasi ini adalah kegiatan yang
sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa. Output dari kegiatan pesantrenisasi memang kalau kita terukur secara langsung adalah dalam bentuk sisi penilaian yang terekam nanti di dalam SKP atau Satuan Kredit Partisipasi, ya. Nanti dari SKP itu akan keluar di dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Dan ini saya kira perlu juga diketahui oleh teman-teman mahasiswa baru. Karena kalau misalkan SKP-nya belum terpenuhi, maka nanti pada saat akhir kuliah ini akan menghambat proses. Sehingga saya punya harapan pada seluruh mahasiswa baru atau pada masa angkatan 2020 berkaitan dengan semua aktivitas yang pemenuhan terhadap SKP atau yang nantinya akan tertuang di dalam SKPI, maka teman-teman harus mengikutinya. Hal ini juga sebagai bagian mungkin sosialisasi kami di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan alumni berkaitan dengan SKPI. Jadi ada SKPI yang sifatnya wajib, yang nanti biasanya kegiatannya ada kegiatan keagamaan. Kemarin saudara sekalian sudah mengikuti PNDI 1, kemudian PNI 2 atau yang dikenal dengan istilah pesantrenisasi. Kemudian nanti ada SKP yang sifatnya pilihan, ya. Kalau tidak salah ada 10 SKP yang teman-teman harus ikuti. Teman-teman harus update itu informasi berkaitan dengan SKPI. Boleh nanti bertanya sama dosen pembimbing akademik ataupun yang paling cocok dengan dosen pembimbing akademik. Nanti ada peraturan terkait dengan SKPI, ada peraturan nomor 24 tahun, peraturan rektor nomor 24 tahun 2019, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dikonversi ke dalam SKPI tambahan, ya. Nanti teman-teman bisa ikuti. Tapi sebenarnya substansinya, kegiatannya itu tidak hanya untuk memenuhi itu, tetapi lebih daripada itu semua adalah aktivitas, kegiatan, pembinaan keagamaan yang diselenggarakan di UII pada dasarnya adalah dalam rangka membangun karakter keislaman yang tercermin dalam sifat-sifat yang akhlakul karimah. Jadi mahasiswa UII harus memiliki karakter akhlakul yang karimah yang kuat begitu. Karena memang akhlak itu adalah sesuatu yang buah dari keimanan, dari akidah yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi kalau buahnya baik, akarnya, akidahnya kuat, seharusnya buahnya juga baik. Buah itu adalah akhlak. Jadi akhlak atau budi pekerti ataupun perilaku itu harus ada tercermin pada diri mahasiswa maupun lulusan dari Universitas Islam Indonesia, termasuk dari program studi Diplomatika Analisis Kimia. Oleh karena itu, pada tema atau kemudian materi-materi yang nanti disajikan insya Allah di dalam kegiatan pesantrenisasi adalah dalam rangka membangun adab, ya, adab, perilaku, sopan santun, ya, yang itu nanti harus melekat pada diri teman-teman mahasiswa, khususnya dari mahasiswa program studi Diplomatika Analisis Kimia angkatan 2020 ini. Saya yakin karakter itulah yang nantinya sebenarnya akan mengantarkan keberhasilan saudara sekalian di masa yang akan datang. Tidak hanya keberhasilan di dunia, insya Allah nanti keberhasilan sampai di akhirat. Karena dengan akhlak yang baik, maka saya yakin ini akan membawa kecerdasan yang tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional dan lebih-lebih adalah kecerdasan spiritual. Saya kira kalau saya suruh sambutan nanti panjang lebar kali tinggi dari terlalu lama, ini sudah ada yang senyum-senyum, saya tahu begitu. Sehingga saya kira itu saja, dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada panitia, pada Bu Esti, selaku Kaprodi sudah menyelenggarakan kegiatan pesantrenisasi ini, ya, untuk mahasiswa program Diplomatika Analisis Kimia. Ini adalah kegiatan pesantrenisasi yang spesial saya kira buat teman-teman mahasiswa angkatan 2020, ya. Dan terima kasih juga kepada Bu Sahdara dan Pak Alif yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan amal kebaikan Pak Alif dan Bu Sahdara mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acaranya sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Thorik. Sebelum ke materi, kita ada sesi foto terlebih dahulu, nggih. Monggo kepada Mas Rizal. Nggih, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, kita mintakan waktunya sebentar untuk dapat on kamera. Silakan kalau bisa menggunakan virtual background-nya dipakai. Nanti kita akan melakukan perekaman foto untuk dokumentasi kegiatan. Ini ada sekitar kurang lebih 57 peserta. Ada 2 screen. Kita tunggu dulu kurang lebih 30 detik untuk teman-teman mengaktifkan kameranya ya. Yuk silakan. Ini banyak yang masih malu-malu. Ini Pak Bayu juga masih malu-malu ini. Oke, kita mulai. Mbak Lia mukanya belum utuh, Mbak Lia, agak ke belakang dikit. Nah, Kurang tinggi. Oke, kita mulai ya. Mbak Lia beda nih hari ini ya. Oke, lanjut ke layar kedua. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kita kembalikan ke MC. Monggo Mbak Lia. Oke, terima kasih Mas Rizal. Berikutnya adalah materi dari Bapak Alif Lukmanul Hakim yang akan dibersamai oleh moderator Ibu Puji Kurniawati MSc. Monggo kepada Bu Moderator kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua mahasiswa peserta pesantren Sasi. Izinkan saya, Puji Kurniawati, akan men-share hari ini untuk yang sesi pertama akan dilakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar. Pembicara untuk teman-teman semua, pertanyaan akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri. Kemudian untuk sesi pertanyaan silakan untuk mengisi di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Ya, untuk sesi pertanyaan silakan untuk mengisi di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan dibersamai oleh Bapak Alif Lukmanul Hakim, S.Phil, M.Phil. Saya bacakan sedikit riwayat dari beliau. Riwayat pendidikan beliau, S1-nya dari Filsafat UGM, lulus tahun 2007. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan jurusan Akidah Filsafat, Usuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan mengambil Master of Philosophy di UGM dan lulus tahun 2009. Beliau saat ini adalah dosen unit MKBUUI dengan mata kuliah filsafat. Salah satunya ya adalah filsafat, pengantar filsafat dan logika, serta peradaban dan pemikiran Islam di Universitas Islam Indonesia. Selain mengajar di Universitas Islam Indonesia, beliau juga pernah menjadi dosen tamu di UNY, STIM YKPN, dan juga di Atma Jaya. Oke, tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Bapak Alif. Monggo Bapak Alif. Oke, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini ya, di siang hari yang tadi dikatakan oleh beliau Pak Thoriqul Huda, jam-jamnya rebahan ya. Oleh kita biasanya rebahan itu istilah anak milenial sekarang itu kan rebahan sambil main HP atau kemudian sambil nonton Netflix dan sebagainya. Tapi bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Jadi kita harus memanjatkan sekali puji dan syukur kehadirat Allah karena masih diberikan iman dan Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk bersilaturahmi, serta tak lupa sholawat dan salam semoga harus selalu kita sholawati ya Rasulullah SAW, dan semoga tercurahkan salawat dan salam kepada beliau beserta para keluarga, para sahabatnya, dan juga kita semua yang masih hidup di alam dunia ini semoga mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Dekan Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni Bapak Thoriqul Huda, kemudian Ibu Kaprodi Analis Kimia Ibu Triesti, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain yang satu semester ke belakang kemarin saya sudah mulai mengenal nama dan juga mengenal wajah ya, alhamdulillah, dan sudah bisa bertemu bersilaturahmi. Semoga ke depan makin erat silaturahminya dan saya bisa banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Bu Kuntari, ada Pak Bayu, ada Bu Yuli tadi saya lihat, dan Ibu Uji ya, serta Bu Aprisilia ya, yang kemarin kalau tidak salah baru lulus STP ya. Selamat ya, STP-nya lulus. Sarjana Teknologi Pertanian berarti ya, Ibu ya? Iya. Yeah. Oh, alhamdulillah ya. Sama gelarnya dengan kakak kandung saya, Ibu. Kakak saya juga STP gelarnya. S1-nya ya. Alhamdulillah sekarang sedang kuliah S3 di Belanda di Wageningen University, itu di IPB-nya Belanda. Semoga Bu Aprisilia juga besok bisa mengikuti langkah tersebut. Semoga ada rezeki ya, Bu. Ya, semoga bisa lanjut terus. Saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang sangat saya banggakan dan sangat ingin sekali saya temui dan juga Bapak Ibu dosen temui mahasiswa-mahasiswi kita dari Prodi Analis Kimia angkatan 2020 ya. Yang saya yakin Anda semua adalah kaum intelektual yang betul-betul memiliki kompetensi dan juga kapabilitas untuk kemudian menjadi seorang analis kimia yang unggul besok, amin, yang bertipikal ulil albab ya, itu adalah trademark dari kita UII. Dan kemudian tentu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Thoriqul Huda, yaitu berakhlakul karimah seperti itu ya. Karena tidak lain dan tidak bukan, kita ingat Rasulullah SAW itu diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena tidak lain dan tidak bukan, aku, kata Rasulullah, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan semoga teman-teman mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020 ini tetap semangat, tetap kemudian tidak patah arang ya dengan kondisi seperti ini, dan sambil berdoa dan berikhtiar semoga segera kita akan dipertemukan dalam kuliah offline tatap muka di kampus, dan teman-teman bisa merasakan suasana kampus ya, dan dinginnya Kaliurang ya di musim dingin, misalnya di musim penghujan atau di musim ketika hawa dan juga cuaca sangat dingin di sini saat ini. Baik, saya diamanati untuk menyampaikan materi tentang
kepemimpinan ya. Mungkin mohon izin untuk saya ikut meng-share ya materi, yaitu prinsip dasar dan nilai kepemimpinan dalam Islam. Ada kata yang sangat penting di sini yaitu prinsip ya, kemudian dasar, dan tentu yang penting juga adalah value atau nilai. Ya, ada prinsip dasar dan juga value atau nilai. Kemudian kata pentingnya yang lain adalah kepemimpinan. Kemudian tentu yang membingkai itu semua adalah Islam. Ya, jadi kita hari ini akan berbicara tentang prinsip dasar dan nilai kepemimpinan dalam Islam. Nah, sebagaimana kita sudah paham, teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya banggakan, kita memiliki seorang rujukan dan epistemologis, rujukan pengetahuan, dan juga rujukan akhlak ya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Begitupun halnya dengan masalah kepemimpinan. Nah, kita harus melihat dan kemudian memahami bahwa karakteristik seorang pemimpin atau kepemimpinan yang itu dikatakan sempurna sekaligus hal-hal yang patut sekali untuk menjadi uswatun hasanah adalah karakteristik kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita pahami jelas beliau sangat terbimbing oleh wahyu, ya, segala tindak tanduk, segala perilaku, kemudian kebijakan bahkan ya yang dikeluarkan oleh beliau ketika beliau menjadi seorang pemimpin, terutama nanti di masa kehidupan di Madinah ya, di Madinatul Munawwaroh seperti itu, jelas adalah proses memimpin dan kepemimpinan yang itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah langsung seperti itu. Jadi kalau kita pelajari dari beliau, jelas kita akan kemudian mengambil sisi-sisi positifnya. Bagaimana kemudian beliau juga yang kedua memiliki karakteristik yang akhlakul karimah tadi, mengedepankan akhlak yang baik, mengedepankan akhlak yang menjunjung tinggi kepada tidak membeda-bedakan, bertoleransi kepada sesama, kemudian membuat kenyamanan di hati yang dipimpinnya seperti itu. Nah, karakteristik seperti ini kemudian bisa kita pelajari ya, kalau kita lihat di masa Rasulullah ketika beliau masih di Makkah seperti itu, beliau disakiti, dizolimi, dan kemudian bahkan diintimidasi dengan tindakan-tindakan yang sangat intimidatif seperti itu. Beliau tidak melawan secara frontal, bahkan tidak membalas perlakuan-perlakuan yang kemudian mengintimidasi dan juga bahkan dalam tanda petik mungkin menyiksa seperti itu, baik fisik maupun batin. Tapi beliau malah kemudian menunjukkan sifat-sifat yang baik, yang terpuji dengan mendoakan orang yang membuat dan juga mengintimidasi seperti itu. Nah, hal ini sangat sulit sekali untuk kita tiru sebetulnya, tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil, yaitu tadi itu adalah bagian dari akhlak yang baik atau kemudian adab yang baik ketika kita berhadapan dengan orang lain, bahkan orang yang menyakiti dan menindas serta mengintimidasi kita. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah juga dalam kepemimpinan jelas bertipikal revolusioner seperti itu. Karena sebelum Rasulullah itu sebelum Muhammad bin Abdullah itu diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah pada usia 40 tahun, kita tahu beliau sudah sangat terkenal dengan sifatnya yang jujur, yang dapat dipercaya, bahkan kemudian digelari sebagai Al-Amin seperti itu. Dan kemudian ketika ada proses penyucian dan pembersihan Ka'bah sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul pun, orang menunggu beliau untuk kemudian memberikan keputusan dan juga keadilan ya bagi para kabilah untuk sama-sama mengikuti dan merasakan bagaimana membersihkan dan menyucikan Ka'bah seperti itu. Nah, ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi pun, pikiran-pikiran beliau sudah sangat jauh melangkah ke depan, melihat keadaan pada masanya yang sangat jahiliyah dan juga sangat bodoh seperti itu. Beliau kemudian memikirkan dan menyendiri untuk kemudian tidak hanya melamun, tapi kemudian bertahanus, ya, berkontemplasi dan juga memikirkan masyarakat dan realitas sosial yang ada di masanya itu kok bisa seperti itu. Ya, perempuan yang konon katanya lahir, bayi perempuan kemudian dikubur hidup-hidup, atau kemudian
selalu berfoya-foya dengan kehidupan duniawi, minum khamar dan juga arak dan sebagainya sambil ajeb-ajeb seperti itu ya. Tapi ajeb-ajebnya tidak seperti sekarang teman-teman yang ada di diskotik atau di pub, tapi mungkin tidak pakai lampu ajeb-ajeb, tidak pakai lampu kelap-kelip, tapi mungkin pakai obor, pakai api ditiup sambil kemudian di goyang-goyangkan seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian bertipikal revolusioner. Beliau memikirkan jauh daripada masa hidup masyarakat di zamannya seperti itu. Beliau kemudian memikirkan juga bahwa ternyata ada problem-problem mendasar yang kemudian perlu diperbaiki, yaitu masalah ketidakadilan, terkait perbudakan dan sebagainya, kemudian masalah kemiskinan dan juga masalah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa dulu di masa Rasulullah sebetulnya Makkah itu menjadi salah satu pusat dari perdagangan dan jalur perdagangan utama di Asia Barat ya, posisi Asia Barat saat ini, dan sebelum orang ke Syam, sebelum orang ke Syria saat ini jelas kemudian banyak juga yang singgah dan juga mampir di Makkahul Mukarramah seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya adalah beliau seorang pemimpin yang jelas dicintai dan disegani. Mengapa demikian? Contoh, ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, membawa kaum muhajirin ya, di Madinah bertemu dengan kaum Ansor, dan tidak hanya kaum Ansor saja yang ditemui di sana, tapi juga ada kaum Yahudi ya, orang-orang beragama Yahudi, kemudian kaum Nasrani, dan juga suku serta kabilah lain, dan bahkan agama-agama sebelum agama monoteistik seperti itu, yaitu kaum-kaum pagan dan sebagainya. Dan Nabi kemudian membangun satu perjanjian damai bersama yang kita kenal sebagai Piagam Madinah atau Madinatul Charter seperti itu. Bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan ekonomi serta pemerintahan itu kemudian saling berinteraksi, saling bersimbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, tapi untuk urusan agama dan urusan pribadi keimanan itu adalah lakum dinukum waliyadin seperti itu. Nah, itu yang mengakibatkan beliau kemudian dicintai dan juga disegani oleh pengikutnya dan juga bahkan oleh lawan atau musuhnya. Nah, berbicara Nabi, saya juga ingin mencoba mengkontekstualisasikan dengan masa kini ya. Kita bicara Rasulullah, kita juga kan bicara dalam konteks kekinian. Bagaimana saat ini ketika kita bicara Islam 14 abad lalu seperti itu, pernah menjadi role model, pernah kemudian memberikan satu pelajaran besar ya ketika di Madinah, bagaimana Nabi mempersatukan perbedaan dan dinamika yang ada di masyarakat saat itu, kemudian Nabi membingkainya dengan Piagam Madinah seperti itu, yang sampai hari ini kita kenal ada konsep namanya masyarakat madani, bagaimana masyarakat yang cerdas, demokratis, dan juga toleran kepada perbedaan, serta yang banyak menyayangi yang sedikit, dan yang sedikit menghormati yang banyak seperti itu. Nah, saya ingin mengutip dari seorang kiai kita yang kiai besar ya, salah seorang mantan presiden kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur, bahwa kebesaran Islam pada konteks modern saat ini itu karena memiliki 3 spektrum nilai, yaitu pertama syuro atau demokrasi. Nah, ini adalah tipikal utama kepemimpinan sebetulnya yang harus menggunakan sistem syuro atau demokrasi. Jadi tidak ada perdebatan sebetulnya kalau demokrasi itu versi barat ya, dan itu tidak islami mungkin seperti itu, tapi saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena Islam pun mengenal bentuk demokrasi yang dikenal sebagai syuro, atau kemudian kita nanti di Pancasila pun dikenal sebagai musyawarah dan mufakat. Kemudian jelas yang kedua adalah spektrum nilainya itu adalah keadilan atau al-adalah seperti itu. Ya, bagaimana kemudian menempatkan sesuatu pada porsinya dan sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketiga adalah al-musawah atau persamaan, tentu dalam kemanusiaan. Nah, ketiganya ini secara jelas dan tegas menjadi pijakan bagi kita dalam memilih pemimpin dan menjadi standar kepemimpinan. Kepemimpinan di masa modern saat ini itu menjadikan kita akan kemudian memiliki masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah kepemimpinan yang menggunakan sistem syuro atau demokrasi, karena rakyat dilibatkan di dalamnya, government from the people, for the people, and by the people seperti itu kan. Jadi kemudian juga mencapai tujuannya itu adalah keadilan, dan itu membingkainya dengan persamaan. Nah, itu yang kemudian bisa saya jelaskan di bawah ini ya teman-teman, bahwa kita lihat bahwa prinsip dasar nilai kepemimpinan dalam Islam itu paling tidak itu bisa kita lihat dari 4 hal, yaitu bagaimana kita harus punya uswah atau punya
contoh yang baik, uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, seperti itu kan. Itu kita sudah tahu dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu, ya. Bahwa Rasulullah adalah seorang uswah yang baik, contoh yang baik seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian jelas bagaimana kemudian kepemimpinan itu harus memberikan keadilan. Kepemimpinan harus kemudian membingkai persamaan atau al-musawah tadi dengan keadilan. Dan kemudian bagaimana kepemimpinan itu menghadapi perbedaan dan juga konflik yang terjadi. Seorang pemimpin itu harus kemudian mampu untuk meredakan konflik via musyawarah mufakat. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa ternyata seorang pemimpin atau proses kepemimpinan yang baik itu harus mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita itu adalah sebaik-baiknya umat, ya. Kita harus mengajak kepada yang baik dan mengajak untuk menghindari yang buruk, kemudian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu mengajak kebaikan dan menghindari keburukan. Satu catatan penting adalah bukan dengan sifat dan sikap anarkis, karena itu tidak menunjukkan akhlakul karimah. Jangan sampai kita kemudian mengajak pada kebaikan tapi dengan cara yang mungkar, tapi menghindari kemungkaran pun dengan cara yang mungkar. Itu kan tidak dapat, ya. Nah, itu yang kemudian harus kita hindari. Jangan kita teriak-teriak Allahu Akbar, tangan kanan kita pakai pedang, pakai parang, pakai golok, tangan kiri kita minuman, seperti itu kan, menghindari maksiat dan kemudian mengajak untuk menjauhi maksiat, tapi kita malah berbuat maksiat. Itu sering kita temui, ya, yang itu mencederai dan juga sebetulnya membuat kita sebagai orang muslim kemudian sedikit tercoreng, ya, makna Islam dan juga sifat akhlakul karimahnya dengan cara dan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian mengatasnamakan Islam, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, uswah yang baik ini itu harus kemudian dimiliki oleh seorang pemimpin, dan kepemimpinan yang ada itu kemudian harus mampu menunjukkan hal ini, uswah sebagai contoh. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik maka akan mendapatkan pahala, ya, dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memberikan contoh yang buruk dalam Islam maka akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi jangan sampai kemudian kita salah pilih pemimpin. Nah, bagaimana agar kemudian kita tidak salah pilih pemimpin, agar pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memiliki karakteristik uswatun hasanah? Jelas teman-teman harus kontekstualisasikan dengan masa kini, ya. Itu kita harus tahu track record atau rekam jejak seorang calon pemimpin yang akan kita pilih, yang disediakan, ya, di etalase pilkada, di etalase pilpres, pileg di depan kita, itu mesti memiliki rekam jejak, memiliki masa lalu, memiliki jejak digital saat ini, keren, ya kan, seperti itu. Kita bisa tahu sebelum dia dicalonkan itu pernah jadi apa, seperti apa ketika dia jadi apa itu, kemudian apa yang baik yang dilakukan, apa yang buruk yang pernah dilakukan, dan itu sebagai referensi bagi kita kemudian untuk memilih seorang pemimpin itu masuk tidak kategorisasi uswah hasanah. Agar kemudian ketika teman-teman misalnya masuk ke bilik suara, masuk ke tempat pemungutan suara seperti itu, teman-teman tidak bawa pikiran kosong untuk kemudian baru menentukan di sana ngitung kancing misalnya seperti itu kan ketika baru mau milih. Padahal sebetulnya teman-teman bisa tahu rekam jejak dan juga track record sebelumnya. Nah, ini sekaligus juga untuk kemudian mengajak teman-teman untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang kemudian tahu siapa yang dipilih, kemudian kenapa memilihnya, karena apa? Karena tahu track record atau rekam jejak. Bagaimana atau rekam jejak? Banyak kan, bisa kita tahu dari jejak digital, dari referensi koran, berita, dan sebagainya, serta dari teman, hasil diskusi, dan sebagainya. Nah, pemimpin yang uswatun hasanah itu harus menjadi teladan yang baik. Dia mampu memiliki efek untuk menggerakkan, ya, kemudian memberikan spirit dan juga inspirasi, kemudian juga mampu untuk kemudian mendesain gotong royong dalam masyarakat yang dipimpinnya, kemudian juga membangun keterikatan moral, bahwa perbedaan itu bukan masalah, perbedaan itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari karena itu adalah rahmat Allah, seperti itu. Pemimpin yang baik atau kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kemudian mengimplementasikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa hai sekalian manusia, yang tidak manusia tidak hai berarti kan ya, bahwa sungguh kata Allah, sungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, syu'uba wa qabaila, dan kemudian lita'arufu, untuk saling TTM, untuk saling ta'aruf tapi mesra seperti itu kan, untuk saling kenal. Bahwa kemudian perbedaan itu bukan masalah ya. Bagaimana kemudian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, bahwa Allah itu sungguh maha mengetahui lagi maha detail. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membingkai dan merajut perbedaan itu menjadi potensi dan modal sosial untuk kemudian membangun. Nah, tentu dalam konteks saat ini ya, saya selalu bicara kontekstual ya teman-teman ya. Konteks itu kita ambil dalam kondisi saat ini harus bagaimana. Kita harus melihat bahwa seorang pemimpin yang baik, kepemimpinan itu harus menawarkan yang dinamakan trilogi ukhuwah. Ya, teman-teman sering dengar kan istilah ukhuwah ya. Ukhuwah atau persaudaraan. Nah, kita punya juga seorang kiai besar, almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq namanya ya. Beliau menawarkan konsep trilogi ukhuwah atau 3 ukhuwah utama, yaitu ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah Wataniyah, kemudian ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah bagaimana seorang pemimpin atau proses kepemimpinan itu harus mampu mempersatukan kalangan muslim yang berbeda suku, bangsa, ormas, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, dan sebagainya, itu merasa betul-betul satu Islam. Kemudian tidak hanya Islam Jawa, tapi juga Islam Ambon, Islam Maluku, Islam Sunda, Islam Aceh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, bahwa bersaudara itu tidak hanya dengan sesama agama, tapi juga berbeda agama sebagai warga bangsa, warga suku yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu kemudian menjalinkan persaudaraan yang sifatnya persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Dan sekali lagi, ini dikeluarkan oleh kiai kita ya, oleh ulama kita khas Indonesia seperti itu ya, yang namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq seperti itu. Dan kita tidak perlu jauh-jauh untuk kemudian mengambil pelajaran dan ilmu dari luar. Kita pun punya ya sumber referensi tentang bagaimana membangun kehidupan yang saling bersinergi dan juga menjaga persaudaraan. Nah, kenapa musyawarah kemudian sangat penting ya? Tadi sudah saya sampaikan di atas. Intinya adalah karena musyawarah itu mengakibatkan kita memiliki banyak alternatif ide, ya, banyak ide yang bisa kita dapatkan dengan membicarakan perbedaan yang ada untuk mencari titik simpul persamaan dan juga pertemuan antara perbedaan itu. Kemudian jelas dengan musyawarah itu kita punya mekanisme kontrol pemimpin yang kemudian selalu melibatkan yang dipimpin dengan mekanisme yang tentu dibuat oleh undang-undang dan konstitusi. Seperti itu akan kemudian memiliki mekanisme kontrol. Pemimpin kita dikontrol oleh masyarakat dengan cara-cara yang demokratis ya, dengan cara-cara yang berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang clean and good governance, contohnya seperti itu kalau dalam pemerintahan. Kemudian dengan musyawarah itu adalah menghadirkan juga upaya menghindari perilaku yang otoriter. Karena tidak bisa kemudian memaksakan kehendak pemimpin saja, tapi kemudian ada desain untuk membicarakan apa yang ingin diambil, kebijakan, dan sebagainya. Sebagaimana coba saya kutip ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwa maka disebutkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, musyawarah ini kan menghindari perpecahan. Musyawarah ini menghindari gesekan-gesekan yang kemudian bisa mengakibatkan kepada disintegrasi dan sebagainya. Dan oleh karena itu, sejalan juga dengan Quran surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, seperti itu.
Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan tuannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi musyawarah itu memang sangat-sangat memberikan dampak yang positif ya. Sebuah kepemimpinan yang selalu kemudian memberikan kesempatan kepada yang dipimpin dan bawahan untuk kemudian bersama-sama membicarakan kebijakan yang akan diambil, itu tentu akan menghindari perilaku otoriter seperti itu. Dan kemudian juga berkeadilan ya. Kepemimpinan itu harus selain mengedepan musyawarah, mampu memberikan uswah dan contoh yang baik, juga berkeadilan. Karena apa? Karena adil itu terkait dengan kejujuran. Jujur itu hebat ya, berani jujur ya untuk mengatakan tidak pada korupsi misalnya, tapi bukan iklan seperti para menteri yang kena korupsi ya, katakan tidak pada korupsi tapi ternyata malah tertangkap korupsi ya. Bahkan mengerikan karena bansos pun di Indonesia itu dikorupsi ya. Dan benar kata almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dulu ada guyonan begini teman-teman. Makanya Gus Dur itu kan dulu ya, perlu teman-teman tahu sejarah nih, Gus Dur itu membubarkan Departemen Sosial. Mungkin Pak Thoriqul Huda juga tahu ya, bahwa dulu ketika Gus Dur jadi presiden, beliau itu membubarkan Departemen Sosial. Kenapa? Karena Departemen Sosial itu sarang korupsi. Terus ada orang yang bilang guyon seperti ini, loh, kan tinggal tangkap saja pemimpinnya. Masalahnya bukan pemimpinnya saja, tapi para tikusnya sudah menguasai lumbung seperti itu ya. Jadi itu dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu di Departemen Sosial dulu itu terkenal sekali dengan kemudian memang sarang korupsi. Kalau di setiap periode kepresidenan seringkali ada muncul menteri yang terkena korupsi. Dulu ada menteri sosial yang korupsi sarung. Ada menteri sosial yang juga kolaborasi dengan menteri Kementerian Agama itu korupsi Al-Qur'an. Bayangkan ini kan tidak jujur ya seperti itu. Nah, oleh karena itu berkeadilan itu penting sesuai dengan hati nurani. Nah, pemimpin yang baik adalah kemudian pemimpin yang mampu menghadirkan kepemimpinan yang berdasarkan hati nurani. Masyarakat merasa bahwa pemimpin yang memang memimpinnya adalah pemimpin yang berhati nurani seperti itu. Dan yang paling penting saat ini adalah konteksnya adalah di masa pandemi ini, bagaimana seorang pemimpin itu mewujudkan keadilan yang sesuai dengan maqasidus syar'i, sesuai dengan tujuan syariat. Apa? Perlindungan atas agama, perlindungan atas jiwa dan nyawa, akal, keturunan, keluarga, dan juga harta. Karena saat ini jelas keselamatan masyarakat atau warga itu nomor satu. Nah, pemimpin di saat konteks pandemi seperti ini adalah pemimpin yang kemudian berorientasi untuk mewujudkan keselamatan warga itu adalah nomor satu. Ya, kemudian kita bisa melihat bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beramanah, ya, pemimpin yang kemudian sesuai dengan An-Nisa ayat 58. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa seorang pemimpin atau kepemimpinan itu harus berkarakter amar ma'ruf nahi mungkar? Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu kewajiban muslim, ya, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari dakwah, ya, tentunya dakwah dengan cinta, dakwah yang dengan kesejukan, dakwah yang dengan mauidhah hasanah, ya, dakwah yang dengan cara ma'ruf, tidak dengan cara yang kekerasan, ya. Islam itu harus menjadi Islam yang merangkul, bukan memukul, ya. Islam yang harusnya kemudian Islam yang ramah, bukan Islam yang marah seperti itu. Nah, kita sangat sedih ketika kita melihat sekarang kan banyak Islam, kalangan Islam, oknum-oknum yang kemudian memukul caranya, ya. Begitu mudah untuk mengkafirkan, bahkan untuk sesama Muslim sendiri. Begitu mudah kemudian untuk marah hanya karena satu hal yang belum tentu benar seperti itu. Nah, Islam itu harus sekali lagi menjadi Islam yang merangkul, bukan memukul, dan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Oleh karena itu, amar ma'ruf adalah tujuannya mencegah hal-hal buruk. Dan saya mengutip dari Gus Mus, ya, seorang pemimpin itu adalah seorang yang jika dia bergembira, perlihatkan kegembiraannya agar orang-orang di sekitarmu ikut gembira. Tapi bila berduka, seorang pemimpin adalah pemimpin yang kemudian tidak memperlihatkan rasa dukanya itu kepada rakyatnya. Itu hebat, ya. Kita boleh lihat pemimpin-pemimpin seperti apa yang pernah ada, apakah ada yang masuk kategori ini. Nah, kemudian ke depan, ya, bagaimana karakteristik seorang pemimpin muslim, ya, jelas tadi dari yang saya sampaikan adalah adil,
kemudian amanah, menjaga kepercayaan ya, menjaga trust dari masyarakat, tidak korup, kemudian melaksanakan kebijakan sesuai peraturan yang ada. Contoh konteks Indonesia berarti harus sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tabligh ya, jelas, kemudian mampu menyampaikan yang baik dan kemudian menghindari yang buruk. Khotonah jelas harus cerdas, kemudian harus siddiq ya, harus benar dan dapat dipercaya, kemudian mengedepankan akhlakul karimah, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Wakil Dekan, adab itu lebih dahulu dibanding ilmu. Orang berilmu, orang yang punya pengetahuan luas tapi tidak beradab, jangan tanya ya, dalam konteks pesantren dan agama itu satu hal yang kurang pas seperti itu. Kemudian kalau saya simpulkan apa yang tadi saya sampaikan, semoga teman-teman sudah mengikuti dan bisa mendengarkan satu persatu tadi. Karakteristik pemimpin Islam di masa depan, kini dan esok adalah yang mengedepankan musyawarah, ya, sesuai dengan Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Kemudian bijaksana, ya, tidak hanya bijak sini tapi bijaksana. Kemudian memiliki wisdom dan kearifan. Kemudian membuka ruang dialog dan juga open minded. Kemudian memiliki tipikal yang bisa diteladani, ya. Kemudian tidak meminta dan memaksa untuk dijadikan pemimpin, karena menurut Al-Ghazali, ya, memimpin itu atau pemimpin itu bukan karena meminta tapi diminta, ya. Kemudian jelas tegas dan juga selalu kreatif untuk menemukan ruang-ruang baru yang itu misalnya pathfinder, atau menemukan ruang-ruang yang lebih bisa membawa pada kebaikan dan juga kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ibu moderator, teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan. Semoga bisa memberikan insight baru, ya. Semoga bisa memberikan pemahaman baru. Saya mohon maaf sekali kalau mungkin teman-teman tidak puas ya. Ini guyon saja ya, karena saya bukan alat pemuas. Teman-teman bisa cari kepuasan di tempat lain. Ya, seperti itu. Bisa dengan makan yang teman-teman sangat sukai. Tapi jelas kemudian ini bagian dari kita belajar bersama. Kemudian yang paling penting juga adalah saya ini Bu Moderator, Bu Puji, Bu Esti, saya ini anggota LKMD ya, tapi bukan hanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, tapi lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan juga lain kali mohon diundang kembali seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri dulu screen-nya. Ya, sangat informatif sekali ya pemaparan dari Pak Alif. Teman-teman mahasiswa peserta pesantrenisasi, jika ada pertanyaan silahkan. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak. Ya, dari Mas Yofan Ruwindia. Bagaimana karakteristik Islami atau Muslim yang baik jika kita menjadi seseorang yang dipimpin? Jadi kan pada satu organisasi itu kan ada orang yang memimpin, ada orang yang dipimpin. Nah, bagaimana untuk karakteristik bagi orang yang dipimpin? Gitu. Ya, kalau satu ini dulu Bu, langsung dijawab. Silakan dijawab. Seringkali kan kita melihat bahwa dalam ajaran keindonesiaan yang misalnya dalam filsafat pendidikan itu kan ada tuturi handayani seperti itu kan ya, ing madya mangunkarso ingarso sungtulodo ing madya mangunkarso dan tuturi handayani seperti itu. Bagaimana kemudian kita mengharuskan diri kita sebetulnya ketika kita sudah memilih pemimpin yang kita pimpin ya, kita memiliki seorang pemimpin, jelas kita harus sami'na wa ata'na. Kalau kita mau selamat kan kita harus mengikuti pemimpin yang sudah ada yang kita pilih ya. Tapi ketika kemudian bicara mekanisme demokratis, walaupun kita tidak ikut memilih, ya itu salah kita tidak ikut memilih, tapi terpilih seorang pemimpin, ya kita pun tidak boleh mengkritik dengan membabi buta dan juga kemudian mengkritik dengan cara yang tidak fair dan dengan cara yang tidak santun. Kung kita tidak ikut memilih, kok ikut mengkritik seperti itu kan. Jadi kalau mau mengkritik, saya rasa lebih elegan kalau kita juga ikut memilih. Atau paling tidak kita tidak memilih yang dipilih, tapi ada lawan rival yang dipilih, nah kita boleh mengkritik. Tapi kalau kita golput, kita tidak ikut-ikutan milih, ya ngapain kita kemudian mengkritik? Itu kan tidak etis, itu tidak sesuai dengan karakter seorang Muslim yang kemudian harus objektif dan juga tadi beradab. Karena mengkritik kemudian mengikuti seorang pemimpin itu juga ada adabnya. Dan cara atau adabnya jelas itu dibingkai dengan musyawarah, dengan cara-cara yang santun dan juga ada fatsunnya, ada kesopanannya, ada kesantunannya seperti itu. Dan
Saya rasa kalau kita sudah masuk sebuah organisasi atau kemudian sebuah perkumpulan dan kita memiliki interest di sana, juga kemudian kita terikat secara emosional dan organisasional, ya tidak bisa kita kemudian tidak mengikuti yang memimpin, ya, dengan catatan selama yang memimpin itu kemudian ya tadi amanah, kemudian bersikap adil, kemudian menjadi contoh yang baik, dan juga kemudian mengedepankan toleransi antar yang dipimpin yang berbeda itu kemudian dibingkai dan juga dipandang sama, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Itu Bu Puji. Jadi walaupun kita karakter dari orang yang dipimpin juga, kita harus selalu punya adab dan selalu sopan, ya. Jadi kita harus tetap sesuai dengan karakter positif dari bangsa ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini sedikit pertanyaan dari saya, Pak. Nah, bagaimana kita menjaga supaya kita tetap menjadi seorang Muslim yang ramah, bukan Muslim yang marah seperti yang Pak Alif tadi sampaikan? Oke, pada dasarnya kan kita itu kan memiliki memiliki pemahaman yang kemudian jelas kita yakini berbeda dengan orang lain, seperti itu. Kita berbeda dengan orang. Nah, sebetulnya bahasa sederhananya adalah semakin banyak titik perbedaan kita. Ini ada istilah begini. Semakin banyak titik perbedaan kita, sebetulnya paling mudah sekali kita untuk menemukan titik-titik persamaan kita. Ketika kita beda suku, kita beda adat istiadat, beda budaya, beda kesukaan, beda interest dan sebagainya, ternyata kita sama-sama manusia. Kemudian ketika kita beda sebagainya itu, kita juga sama-sama butuh makan. Jadi saya rasa sikap kita yang kemudian dibangun untuk tidak menjadi seorang Muslim yang marah, itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang marah, itu jelas bukan tipikal seorang Muslim yang baik, ya. Bagaimana kemudian mengkritik, bagaimana kemudian menyampaikan pendapat, bagaimana kemudian tidak menyepakati sebuah keputusan atau kebijakan, saya rasa tidak pantas untuk dilakukan dengan cara-cara marah. Karena perbuatan marah dan perbuatan dengan cara-cara yang tidak pantas itu adalah perbuatan yang sangat-sangat disertai dan juga diikuti oleh setan, seperti itu kan. Ya, itu adalah bisikan setan, dan orang yang kemudian beragama dengan cara marah, saya rasa tentu, mohon maaf, adalah orang yang mungkin pemahaman agamanya masih sangat dangkal, masih berada di wilayah kulitnya, karena jelas kalau kita mencoba untuk memahami agama dengan cara yang lebih bijaksana, agama itu membawa kedamaian. Agama itu adalah salimah, ya. Agama itu kan, Islam itu kan kedamaian, agama yang hanif, agama yang lembut, agama yang kemudian tidak perlu dihadirkan dengan cara dan wajah yang garang, seperti itu. Karena kalau kita melihat Rasulullah saja kan, beliau ketika kita susah sekali untuk mengikuti dan mungkin hanya bisa meneladani dan kemudian membacakan kisah-kisahnya saja, ya, sambil kita berusaha mengikuti. Ketika beliau dilempari batu, beliau tidak membalas, malah mendoakan. Ketika Jibril menawarkan untuk kemudian bagaimana kalau kita kemudian balas dan sebagainya, tidak melakukannya. Dan ini satu hal yang bisa kita contoh bahwa ternyata semua itu kembali kepada kita harus memiliki sikap-sikap yang baik dalam menyikapi berbagai hal, terutama intimidasi, tekanan, dan juga perbuatan tidak baik dari orang lain, dan itu kemudian bisa membuat kita menjadi lebih bijaksana. Dan tentu satu hal lagi, bagaimana kemudian kita punya point of view atau sudut pandang yang luas, seperti itu. Kita kan seringkali, Bu, mohon maaf, melihat sesuatu itu kan mungkin hanya satu sisi, ya, atau kita lihat dalam ilmu kan ada namanya paradigma atau cara pandang. Kita seringkali kan, contoh misalnya, saya contohkan saja. Mohon maaf Bu Esti, saya pinjam ijazahnya. Misalnya, ya kita melihat ini kan, kita melihat ini apa namanya? Ini kan ada kata sertifikat, seperti itu kan, ya. Kita bisa melihat ini ada bacaannya sertifikat, ada namanya Bu Esti kan, karena kita punya jarak, ya kan, karena kita punya jarak dengan ini. Coba kalau kita tempelkan ini ke wajah kita seperti itu kan, kita tidak akan pernah bisa membaca ada kata sertifikat, ada kata Bu Esti di situ namanya, karena kita tidak punya jarak. Nah, melihat sesuatu itu kita perlu jarak, karena dengan jarak kita akan punya sudut pandang yang lebih luas. Dengan punya sudut pandang yang lebih luas, kita akan melihat lebih lengkap dan lebih utuh
apa yang kita lihat, sehingga kesimpulan kita pun akan lebih bijaksana. Jadi biasanya sebetulnya orang yang kemudian terlalu cepat menjustifikasi atau menjudgment sesuatu, itu sebetulnya karena dia tidak punya jarak dengan sesuatu itu. Contoh, kalau kita, ibu misalnya kan punya suami ya, suami ibu itu ganteng, suami ibu itu manis, bingit, seperti itu kan, suami ibu itu enak dipandang karena ibu punya jarak Bu dengan suami ibu, saya pun dengan istri saya punya jarak. Tapi kalau saya tempelkan wajah saya ke wajah istri saya nggak akan pernah tahu istri saya itu cantik ya. Ditempelkan saja Bu, tapi tidak dilakukan perbuatan lain. Jadi tempelkan itu kan tidak akan pernah tahu istri kita cantik atau tidak, suami kita ganteng atau tidak. Kita harus punya jarak. Bahkan dalam istilah anak muda ya, kalau ada yang punya teman dekat misalnya kan bermasalah terus ribut terus kan seperti itu kan, ya sudah kita break dulu, kan jaga jarak 2 minggu nggak usah ketemu. Kenapa ya? Kita harus refleksi masing-masing. Ternyata setelah 2 minggu, oh masalahnya itu toh. Kita kan jadi tahu karena sudah punya jarak. Kita jaga jarak. Nah, jadi sikap ramah itu bisa muncul kalau orang yang beragama itu saya rasa tidak cepat-cepat gumunan gitu loh. Nggak lihat sesuatu tiba-tiba, kok ini salah, ini beda, itu salah, nggak bener. Nah, itu kan gumunan. Jadi marah itu akan muncul karena dia tidak punya jarak. Beda dengan kita kalau berpikir dulu, oh kok seperti itu ya, kenapa kira-kira, kita jaga jarak, kita lihat dengan sudut pandang yang lebih luas, otomatis kita akan menyimpulkan dengan lebih bijaksana karena sesuatunya kita lihat lebih utuh. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih banyak atas analoginya Pak Lukman. Ya. Luar biasa sekali. Oke. Ini ada satu lagi Pak. Dari Siti Nurhasanah. Waduh, saya Siti Nurhaliza, Bu. Ya, dari Siti Nurhasanah. Dalam pemilu, misalnya pada pemilihan DPRD, banyak sekali calon, sehingga banyak yang belum mengenali calon dan sangat membingungkan apabila mencari satu persatu rekam jejak dari calon tersebut. Apakah efektif jika kita memilih berdasarkan rekam jejak dari partainya? Oke, saya rasa itu berjalin kelindan, itu berjalin kelindan tuh saling terikat, tidak bisa terpisah ya. Seringkali orang baik, mungkin orang baik ya, itu mungkin ada di sebuah partai yang cenderung dipersepsikan tidak baik. Dan sebaliknya, partai itu mungkin identik dengan persepsi baik, tapi ternyata orang atau calon yang ada di dalamnya mungkin saja tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kemudian memang calon itu demikian banyak. Tapi kan kita punya cara untuk kemudian menginventarisasi dan memilah sebetulnya kan. Kita mau yang kayak gimana? Masa sih kita mau pilih satu persatu kan? Enggak kan? Kita bisa secara umum, kita melakukan cara-cara yang bisa kita lakukan dari 10 calon, dari dapil tertentu kan. Sebenarnya kan sangat sederhana kan. Kita ada di dapil berapa, kemudian DPRD kota atau kabupatennya pilihannya siapa, ada berapa, kemudian kabupaten provinsi ada berapa, dan kemudian pusat ada berapa. Nah, kita kan tinggal ambil saja yang kira-kira bisa kita prediksi dan kita lihat rekam jejaknya. Tapi saya rasa nggak inline, nggak linear sih antara calon X itu bisa baik atau tidak karena partainya cenderung baik ya. Tapi kita harus dua-duanya kita lakukan, saya rasa seperti itu. Dan bagaimana kemudian mengasah hal tersebut ya, saya rasa kita semua walaupun bukan mahasiswa hukum, bukan mahasiswa FISIP, bukan mahasiswa mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, semuanya itu kan perlu untuk kemudian menjadi warga negara yang baik, yang smart and good citizen, yang cerdas dan juga berkarakter, yaitu yang memilih karena tahu kenapa memilih, kemudian memilih karena tahu siapa yang dipilih, dan kemudian memilih karena memang memilih itu memberikan dampak ya, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dan saya rasa kemudian semuanya itu harus berkelindan, harus berjalin kelindan, tidak bisa terpisahkan. Dan kalau untuk kemudian terlalu banyak calon dan sebagainya kan kita bisa inventarisasi dulu tadi, kita bisa pilih-pilih. Dan juga makanya itu penting bagi mahasiswa terutama, apalagi Anda kaum intelektual yang tentu berbeda secara edukasi dan pendidikan dengan masyarakat lain, itu kemudian Anda menjadi garda terdepan jelas untuk mau apapun jurusan teman-teman kan, teman-teman menjadi tempat bertanya minimal di rumah. Ya gimana nih kira-kira pemilu besok, gimana kira-kira pilkada besok, gimana kira-kira pilpres besok, teman-teman kan menjadi bagian dari bagian yang mengedukasi bahkan di tingkat keluarga. Jangan kemudian teman-teman ikut-ikut bapak dan orang tua kita yang kadang-kadang udah nggak usah ikut-ikutan politik, apain politik, nah seperti itu kan. Oh, saya tuh di sekolah kan harus tahu politik Pak, harusnya begitu kan. Makanya harus kemudian di kampus itu kan bersyukur ya,
kita masih punya mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan mungkin koreksi sedikit Bu, saya juga ngajar itu core ilmunya. Tadi belum ada di CV. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Pak Alif. Ya. Uyon Bu, Uyon. Jadi memang itu hak dan kewajiban ya yang melekat pada warga negara, salah satu warga negara. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Alif karena waktunya sudah ya jam 2.16 ya. Nggak kerasa jam 12. 12. Ya. Terima kasih banyak untuk Pak Alif atas pemaparannya. Sangat membuka mata sekali ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi mahasiswa dan mahasiswi kami, dan juga bagi dosen-dosen dan juga di tempat kami. Silahkan untuk semua tempat kami. Apresiasi yang sangat besar kami berikan untuk Pak Alif, dan terima kasih banyak. Jangan kapok Pak. Ya, saya kan tadi udah bilang saya LKMD Bu, saya LKMD. Kurangnya mohon dimaafkan dan lain kali mohon diundang kembali. Saya anggota LKMD. Insya Allah. Oke, matur nuwun. Saya lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pemateri kedua,